Masa depan Andre Onana di Manchester United tampaknya akan segera berakhir. Kiper berusia 29 tahun itu diperkirakan akan dilepas secara permanen oleh klub raksasa Premier League tersebut pada bursa transfer musim panas 2026, dengan sejumlah klub Serie A Italia dilaporkan menjadi tujuan potensialnya. Klub Italia jadi peminat serius. Perwakilan Andre Onana dilaporkan telah berada di Milan untuk menjajaki kemungkinan kembalinya sang kiper ke Serie A. Mantan klubnya, Inter Milan, disebut-sebut tertarik untuk memboyongnya kembali sebagai pengganti Yann Sommer. Selain Inter, Juventus, Napoli, dan AS Roma juga dikabarkan memantau situasi Onana. Minat dari Ligue 1 Prancis Monaco, dan bahkan Liga Pro Saudi juga sempat muncul, menunjukkan adanya pasar bagi kiper berusia 29 tahun ini untuk memulai kembali karirnya di lingkungan yang berbeda. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2028 dan gaji tahunan sekitar $6,24 juta, Manchester United berharap dapat memperoleh biaya yang layak dari penjualan Onana. Keputusan akhir mengenai masa depan Onana diperkirakan akan diambil pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut rumor, agen dari Onana sama dengan Brian Zaragoza, dalam waktu bersamaan telah menawarkan Onana ke Roma. Belum ada jawaban dari Roma, yang memang berburu kiper setelah kepergian Vazquez. Roma sudah mulai menatap sesi latihan berikutnya untuk memperkuat skuad Gasperini. Menurut laporan portal L'interista, di antara para pemain yang dipantau adalah Davide Fratesi, yang semakin sering berada di bangku cadangan Nerazzurri. Fratesi, yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan Roma, siap meninggalkan Nerazzurri pada jendela transfer kali ini. Namun, negosiasi untuk kemungkinan transfernya menjadi rumit karena gagal merekrut Curtis Jones, yang seharusnya menggantikannya tetapi pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Hal ini secara efektif menghalangi kepergian Fratesi. Meskipun demikian, ada anggapan bahwa gelandang tersebut bisa hengkang musim panas ini. Roma bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter menilai Kone seharga €35 juta, dan Nerazzurri masih sangat tertarik pada Kone, yang sudah pernah mereka coba rekrut musim panas lalu. Masalah ini tidak akan dibahas lagi hingga Juni. Roma tidak pernah memberi kesan ingin menjual pemain Prancis itu, tetapi jika mereka gagal lolos ke Liga Champions, mereka mungkin terpaksa mengorbankan salah satu pemain bintang mereka. Dalam hal itu, uang orang Prancis tersebut akan diinvestasikan kembali pada Fratesi. Kemarin, tim berlatih di pagi hari, dengan pembagian seperti biasa, pendinginan untuk mereka yang bermain di Napoli, latihan teknik untuk yang lainnya. Setelah Kone, Roma berharap Hermoso bisa kembali bermain dalam beberapa hari mendatang, setelah absen sejak pertandingan tanggal 2 Februari di Udine. Pemain asal Spanyol itu harus absen karena memar di punggung kaki kanannya, yang menyebabkan hematoma yang cukup parah. Butuh beberapa hari baginya untuk bisa berjalan normal, dan lebih lama lagi baginya untuk bisa mengikat tali sepatunya lagi. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, hematoma tersebut sedang diserap kembali dan rasa sakitnya mulai hilang. Terapi tersebut telah diikuti oleh serangkaian sesi personal, dan langkah selanjutnya adalah kembalinya tim. Hermoso menargetkan pertandingan hari Minggu melawan Cremonese, meskipun staf pelatih yakin akan hal ini mengingat performa kuat Gilardi. Tim akan beristirahat hari ini, dan mulai Rabu dan seterusnya, waktu bermain akan tersedia kapan saja, termasuk untuk kembalinya Ferguson dan El Shaarawy. Gasperini secara bertahap memulihkan semua pemainnya yang cedera. Pada bulan Maret, selain pertandingan melawan Juve, babak 16 besar Liga Eropa juga akan dimainkan. Sangat penting untuk memiliki seluruh skuad yang tersedia, atau hampir seluruhnya, untuk pertandingan-pertandingan terpenting musim ini.
Dua desahan lega dan sebuah kembalian yang krusial. Telepon Gianpiero Gasperini, hanya beberapa jam setelah hasil imbang melawan Napoli, hanya menerima pesan-pesan positif kemarin. Dua desahan lega dan sebuah kembalian yang krusial. Telepon Gianpiero Gasperini, hanya beberapa jam setelah hasil imbang melawan Napoli, hanya menerima pesan-pesan positif kemarin. Hal pertama yang menjadi perhatian adalah kondisi fisik Wesley. Pemain asal Brasil itu terpincang-pincang keluar lapangan di Stadion Maradona pada Minggu malam, dengan kompres es di pergelangan kaki kirinya setelah tackle Rahmani yang menyebabkan penalti untuk Roma. Namun, tes diagnostik telah menyingkirkan kemungkinan cedera atau patah tulang. Ini hanya memar parah, yang perlu diobati dengan es dan terapi selama beberapa hari. Mengistirahatkan Cremonese saat pertandingan melawan Juventus mungkin dilakukan untuk memastikan dia dalam kondisi terbaiknya untuk pertandingan besar melawan Juve. Namun kabar baiknya tidak berhenti sampai di situ. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, hasil tes lutut Dybala juga menunjukkan hasil positif. La Joya akan kembali berlatih besok, kali ini bertujuan untuk kembali ke kondisi fisik prima setelah absen secara tak terduga minggu lalu. Gasperini dipastikan akan kembali diperkuat Kone, setelah ia pulih dari cedera otot dan kembali ke kondisi fisik prima. Hermoso dan El Shaarawy juga dalam proses pemulihan. Ferguson masih absen, sejak pertandingan melawan Stuttgart hampir sebulan yang lalu. Dovbyk juga absen, tetapi akan kembali sekitar bulan April. Masa Paulo Dybala di Roma sungguh luar biasa, dengan acara penyambutan yang diadakan di Colosseum Quadratum dan gol-gol, beberapa di antaranya sangat penting, yang ia persembahkan untuk para penggemar. Namun, seperti semua dongeng, ada akhirnya, dan tampaknya ini bisa menjadi musim terakhirnya di Giallorossi. Masalah perpanjangan kontrak masih belum terselesaikan, dan saat ini belum ada pertemuan yang dijadwalkan antara klub dan timnya. Dalam sebuah video yang diunggah di saluran YouTube Augustin Crivy, pemain nomor 21 itu bercerita tentang karirnya, membahas sensasi saat ini seperti Donyell Malen, Gianpiero Gasperini, dan banyak lagi. Mengenai hubungannya dengan pemain asal Belanda itu, Dybala berkata, "Saya memainkan pertandingan pertama saya melawan Malen, dia sangat cepat, tidak terduga, dan memiliki level yang bagus. Dia banyak mencetak gol dan jelas akan pergi ke Piala Dunia." Pemain Argentina itu kemudian berbicara tentang asal-usulnya, "Ayah saya membawa saya ke Instituto de Cordoba. Saya bermain 2 kali seminggu dan 1 pertandingan di akhir pekan. Kemudian pelatih memberitahu ayah saya, Paulo pantas mendapatkan sesuatu yang lebih, dia layak mendapatkan lebih. Jadi ayah saya membawa saya pergi. Di Cordoba, saya mulai bermain melawan River Plate dan Boca Juniors dan mulai sering bepergian." Mengenai kariernya di Italia, Dybala berkata, "Saya hampir meninggalkan Juve dengan tawaran yang sangat menggiurkan, tetapi saya lebih memilih untuk tetap tinggal. Saya bahagia di Roma, timnya kuat, dan para penggemarnya, selain sangat bersemangat, juga luar biasa. Dan Totti di Roma adalah seorang raja, orang-orang tergila-gila padanya." Pemain nomor 21 itu juga berbicara tentang Gasperini, "Kami banyak berlatih dengannya, dia sangat menuntut. Sesi latihannya berat, tetapi saya suka banyak berlatih, karena sepak bola saat ini sangat menguras fisik.